Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Setianingsih, Dery Asmarasari, Joko Setiawan, Rina Suprapti, dan Mila Ilhana. Kami akan bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan harga tanah. Developer Perum Asri membutuhkan kesepakatan tanah untuk akses jalan proyek perumahan. Di antara 5 pemilik tanah tersebut, terdapat satu pihak yang belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi. Kemudian pimpinan memanggil salah satu makelar untuk melakukan upaya negosiasi kepada satu pihak pemilik tanah tersebut. Dalam kasus ini, Joko berperan sebagai pimpinan developer Perum Asri, Dery sebagai makelar, Dewi sebagai pemilik tanah, Rina sebagai adik dari Dewi. Dery mendatangi kediaman Dewi untuk menanyakan kembali terkait kesepakatan harga tanah. Tawaran awal yang diajukan adalah 1,5 juta. Pihak developer tidak menyetujuinya. Tawaran kedua adalah 1,4 juta, namun dari pihak developer masih kurang setuju. Hingga akhirnya mencapai kesepakatan 1,2 juta. Setelah selang beberapa menit bernegosiasi, datanglah Rina mencairkan suasana. Dalam situasi tersebut, Rina meyakinkan Dewi untuk menyetujui penawaran akhir dari pihak developer. Akhirnya, negosiasi mencapai kesepakatan dengan hasil win-win solution, di mana kemenangan untuk pihak developer untuk segera merealisasikan proyek dan kemenangan untuk pihak pemilik tanah karena mencapai harga kesepakatan. Silakan duduk dulu. Ya, ada apa nih Pak? Begini Bu, akses jalan yang menuju ke perumahan kita kan belum ada. Ya. Bagaimana kalau kita bernegosiasi dengan pemilik tanah yang lebih dulu? Karena pemilik tanah yang lainnya sudah oke. Oh, berarti punyanya Bu Dewi ini Bapak? Ya itu yang pemilik tanahnya atas nama Bu Dewi itu. Oh, ya kemungkinan kira-kira Bapak berani harga berapa kalau misalnya Bu Dewi kemarin keberatan dengan harga 800 per meter? Kira-kira berapa ya Bapak? Biar saya negosiasinya dengan Bu Dewi ini. Bagaimana kalau kita pasang harga 1.200.000 per meter? Itu maksimalnya nggih? Ya maksimal. Oh gitu, oke. Ya nanti saya ke rumah Bu Dewi, mudah-mudahan Bu Dewi bisa menerima dengan harga itu. Ya Bu, supaya jalan yang menuju akses perumahan segera terlaksana. Baik Bapak, saya akan segera menuju ke tempat Bu Dewi. Saya permisi dulu. Baik Bu. Waalaikumsalam. Dengan Bu Dewi? Ya, saya sendiri. Silakan masuk dulu, silakan masuk. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu, saya datang malam-malam berkaitan dengan tanah Ibu dari pihak developer kami. Ini kok kebetulan punya Bu Dewi aja yang belum istilahnya menyetujui tentang harga di kami. Kira-kira bagaimana Ibu? Kami kemarin mengadakan penawaran 1 meternya 800.000. Sedangkan kemarin Ibu bilang juga masih keberatan dengan harga seperti itu. Kira-kira Ibu mau buka harga berapa? Karena untuk akses jalan masuk ke perumahan kami. Setelah saya pikir-pikir, bagaimana kalau 1,5 per meternya? 5 itu sebenarnya terlalu teman-teman di kami belum berani harga seperti itu. Kalau 1,4? Kami berani mungkin kalau 900 bagi saya tuh masih sangat bagus sekali ya. Soalnya kan itu kan untuk tanah saya sendiri itu kan tidak seperti tanah yang punya jendela, jendela dan lain yang lebih ke dalam. Itu kan punya saya itu kan udah ada di paling utama lah kalau mau bikin proyek di situ. Kalau 1,3 kalau di pihak kami juga belum berani. Mungkin kalau bisa 1 juta itu. Mbak Dewi, kok oke nih jagung sik ini. Balik kerja kok? Oh Mbak, ngasih sore iki. Sore opo ne Dek ya mene ke delok ke wis peteng ke. Iki yo wis bengi ya, jane ya mene. Kowe iki ngasih kerja bendino ngentek-ngentekke wektu kok ora ngerti dino piye ngono lho. Ana apa iki
Oke. Ini lho. Ibu iki saka pihak developer perumahan Perum Asri ono kae lho sing anyaran. Oh, eneng acara apa? Konstruksi jalan itu. Oh, aku iki arep nebusi lemah kae lho sak kotekan kono kae meh di dalan. Menyang piro, Mbak? Jaluke iki 1 juta. Ya aku ora gelem to. Masa 1 juta. Piye ngono? Ya dimaafin Ibu, mungkin dari kami seperti itu. Kalau misalnya ini harga penawaran terakhir, kalau memang Bu Dewi berkenan, semisal 1,2 itu bagaimana? Gak apa-apa Mbak, kemarin aku dengar si Bu Mela itu katanya 800 ini wis payu loh, wis lumayan 1.200.000 di. Ya itu udah kami udah kasih harga tinggi, hampir 150% sendiri dari punya istilahnya yang lainnya. Seperti yang punya bilang di Bu Mela itu cuma 800 seperti yang penawaran kami terakhir. Apa pertama dulu? Apa Mbak, lumayan wis 1.200.000 wis gede, wis tinggi lah nang daerah dhewe. Iya kena betul kok Mas ya. Ya saya tak pikir-pikir sih ya. Tapi tenanan ora kuwi. Aku wingi omong Bu Mela kae. Pas tuku sayur aku ketemu Bu Mela 800. Wis deal lah, wis kesepakatan kare Mbak kuwi, Mbak Dewi piye. Wis apik lho 1.200.000. Lumayan. Iya, gimana Bu Dewi? Piye, Dik? Aku Mbak. Gimana? Biar nanti segera terlaksana. Kalau misalnya akses jalan belum ada, nanti di kami juga rumahannya juga tidak akan bisa jalan lagi Bu. Biar terlaksana juga kalau ada akses jalannya. Ya minimal kalau misalnya istilahnya Ibu membantu kami juga memberikan harga penawaran jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Oke deh, baik kalau seperti itu. Setelah saya pikir-pikiran dan banyak rekomendasi dari adik saya sendiri yang tidak mungkin juga membohongi saya, setelah saya pikir-pikir, oke deh, saya di harga 1,2. Terima kasih Bu atas Untuk itunya, perjanjian notarisnya mau kapan ya? kemungkinan nanti dari pihak kami akan membawa notaris, insya Allah 2 atau 3 hari lagi. Oke, kebetulan saya sedang free. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyetujui dengan harga seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dalam negosiasi ini menggunakan negosiasi integratif. Mengapa? Karena negosiasi integratif sebagai proses negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang dimiliki untuk dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada awal proses negosiasi, harga pemilik tanah dan makelar sulit mencapai kesepakatan karena ego masing-masing. Pemilik tanah berpendapat tanah yang dimiliki adalah tanah strategis yang harusnya memiliki harga lebih tinggi daripada yang lainnya. Sedangkan makelar membutuhkan tanah tersebut tetapi sebisa mungkin dengan harga rendah. Setelah beberapa saat bernegosiasi, akhirnya makelar menaikkan harga berdasarkan standar maksimal dari developer. Kemudian, muncullah adanya pihak ketiga yang meyakinkan pemilik tanah untuk menjual tanah dengan harga tawaran terakhir, sehingga mencapai kesepakatan win-win solution, di mana pemilik tanah dapat dengan harga yang diinginkan dan pihak developer akan segera mungkin merealisasikan proyeknya.